Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Alina Nur Anggraini, Karunia Hanik Mufidah, dan Bayu Satya Pradana akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi sekolah. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, mengenai manajemen atau organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, kepemimpinan transformasional itu terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan transformasional. Kepemimpinan itu adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan transformasional itu bermakna sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk lain. Misalnya, mengubah energi potensial menjadi energi aktual atau motif berprestasi menjadi prestasi real. Nah, dari situ dapat disimpulkan, kepemimpinan transformasional itu adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan bermakna sesuai dengan target capaian yang telah dirumuskan sebelumnya. Kepala sekolah itu perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional agar semua potensi yang ada di sekolah itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepemimpinan transformasional itu menggiring sumber daya manusia yang dipimpin ke arah tumbuhnya sensitivitas pembinaan dan pengembangan organisasi. Menurut Tony dan Marian, kepemimpinan transformasional itu perlu diterapkan karena ada 4 alasan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Yang kedua, mendorong bawahan membentuk kelompok sosial dan membangun tradisi saling mendukung selama proses perubahan. Yang ketiga, membuka peluang feedback positif bagi semua pihak yang terlibat dalam perubahan, dan alasan yang keempat adalah sensitif terhadap outcomes, proses pembangunan yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi feedback yang dibutuhkan. Dalam kepemimpinan transformasional itu terdapat dimensi yang dikenal dengan konsep 4I. I yang pertama itu adalah idealic influence, yaitu sebagai perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang yang dipimpinnya. Nah, idealic influence ini mengandung makna saling berbagi resiko melalui pertimbangan kebutuhan para staf di atas kebutuhan pribadi dan perilaku normal secara etis. Sedangkan I yang kedua itu adalah inspirational motivation. Nah, ini tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan pekerjaan yang dilakukan staf dan memperhatikan makna pekerjaan bagi staf. Nah, di sini pemimpin itu menunjukkan atau melakukan demonstrasi komitmen terhadap suatu sasaran organisasi melalui perilaku yang dapat diobservasi staf. Nah, kemudian I yang ketiga adalah intellectual stimulation, yaitu pemimpin yang mempraktikkan inovasi-inovasi. Nah, sikap dan perilaku kepemimpinannya itu didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual, pemimpin itu mampu menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif. Nah, di sini pemimpin itu senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari para staf dan selalu mendorong staf untuk mempelajari dan mempraktikkan pendekatan baru melalui pekerjaan. Kemudian I yang terakhir adalah individualist consideration. Nah, pemimpin itu merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan ide, harapan, dan segala masukan yang diberikan oleh stafnya. Nah, kepala sekolah yang menerapkan MBS itu perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional agar memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif, dan demokratis. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua mengenai rencana sekolah dan kebijakan sekolah. Yang pertama, rencana sekolah. Rencana kerja sekolah itu merupakan rencana yang menyeluruh untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang.
Rencana kerja sekolah itu sepatutnya berorientasi ke masa depan dan secara jelas mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan harapan atau impian yang akan dicapai di masa yang akan datang. Nah, kemudian ini ada bagan rencana strategi sekolah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, ini seperti bentuk aplikasinya ya. Yang pertama itu harus mencari bagaimana mencapai tujuan, kemudian harus mengevaluasi diri, kemudian setelah evaluasi harus mencari strategi. Kemudian kalau strateginya sudah ditemukan, baru menyusun rencana, dan setelah itu rencananya dilaksanakan dan apakah tujuan tercapai atau tidak, seperti itu. Nah, dalam rencana kerja sekolah itu harus menggambarkan secara jelas tentang visi sekolah, misi sekolah, tujuan pengembangan, tantangan, sasaran pengembangan sekolah, identifikasi fungsi, analisis SWOT, identifikasi alternatif, dan rencana dari program sekolah yang akan dikembangkan. Nah, dalam penyusunan rencana sekolah itu terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, perumusan visi sekolah. Nah, dalam menentukan visi, sekolah itu harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Visi itu pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang filosofis. Dan sering pula visi itu dirumuskan dalam bentuk kalimat yang mudah diingat, seperti itu. Kemudian, prosedur yang kedua itu merumuskan misi sekolah. Nah, dalam rumusan misi itu selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada visi. Nah, misi itu dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Misi itu juga harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga itu perumusan tujuan sekolah. Nah, tujuan itu dirumuskan harus mengacu pada visi dan misi, serta tujuan pendidikan nasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta juga harus mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah. Selanjutnya adalah analisis tantangan. Nah, tantangan merupakan kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi sekolah saat ini. Nah, tantangan ini tuh harus diatasi selama kurun waktu tertentu. Terus prosedur yang kelima itu mengenai penentuan sasaran sekolah. Nah, sasaran itu harus menggambarkan mutu dan kuantitas yang ingin dicapai dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilan. Sasaran itu dapat disebut juga tujuan jangka pendek atau tujuan situasional sekolah. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Selanjutnya harus mengidentifikasi fungsi-fungsi. Nah, langkah ini itu harus dilakukan sebagai persiapan dalam melakukan analisis SWOT. Nah, apabila sekolah itu keliru dalam menetapkan fungsi-fungsi tersebut atau fungsi tersebut itu tidak sesuai dengan sasaran, maka dapat dipastikan hasil analisis akan menyimpang dan tidak berguna untuk memecahkan persoalan. Nah, setelah fungsi yang diperlukan mencapai sasaran telah diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan masing-masing fungsi beserta faktornya melalui analisis SWOT. Nah, selanjutnya prosedur yang ketujuh adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Prosedur yang kedelapan adalah identifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. Nah, untuk memecahkan persoalan, masing-masing sekolah itu dapat menentukan alternatif pemecahan persoalan yang berbeda-beda sesuai potensi yang dimiliki sekolah dan memilih alternatif yang paling menguntungkan serta efisien bagi sekolah. Berdasarkan pada beberapa alternatif pemecahan permasalahan yang dihasilkan dari analisis SWOT, sekolah selanjutnya menyusun program peningkatan mutu yang sesuai dengan kemampuan sekolah. Selanjutnya, prosedur yang ke-9 yaitu penyusunan rencana kerja sekolah. Nah, setelah semua langkah menuju
rencana kerja sekolah selesai dilakukan dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi real dan kebutuhan yang ingin dikembangkan, maka baru disusunlah rencana tersebut. Nah, dalam penyusunan rencana kerja sekolah itu hendaknya memenuhi beberapa kriteria, yaitu rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai, dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Selanjutnya mengenai kebijakan sekolah. Nah, sekolah itu memiliki sejumlah kebijakan bergantung atas ukuran dan programnya. Dalam membuat kebijakan dan penyusunan tujuan untuk meletakkan kebijakan ke dalam praktek dilakukan secara detail. Nah, kebijakan itu dapat berasal dari sejumlah tingkatan atau dari berbagai macam sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator, guru, kepala sekolah, orang tua, atau bahkan murid. Nah, terdapat beberapa faktor penting yang menentukan efektivitas sekolah yang dicapai dengan kebijakan pengembangan sekolah. Nah, di antaranya yang pertama, sistem reward dan hukuman, yaitu menambah penggunaan reward menimbulkan kebanggaan dan penghargaan, bekerja sama dengan hasil yang menyenangkan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, kondisi kerja yang baik, tanggung jawab kepada kebutuhan murid, dengan kepedulian yang baik dan dekorasi bangun, bekerja sama dengan hasil yang lebih tinggi. Faktor yang ketiga yaitu sekolah yang berhasil cenderung membuat penggunaan tugas rumah yang baik, menyusun tujuan akademik yang baik, memiliki aspek percaya diri sebagai suatu kemampuan murid. Faktor yang keempat itu hasil lebih baik bila guru-guru itu memberikan contoh perilaku yang baik dengan arti memelihara waktu yang baik dan menangani masalah murid. Faktor yang kelima itu temuan atas kelompok manajemen dalam kelas berpendapat pentingnya mempersiapkan bahan kemajuan dan bahan pelajaran. Yang keenam yaitu hasil akan lebih menyenangkan bila ada kombinasi kepemimpinan bersama dengan proses pengambilan keputusan yang semua guru merasa pandangan mereka terwakili. Nah, kebijakan yang dibuat untuk pengembangan sekolah itu sangat ditentukan oleh otonomi dan kepemimpinan sekolah. Pengembangan sekolah itu diarahkan kepada pencapaian kualitas sekolah. Sekolah itu memerlukan kebijakan pengembangan yang diarahkan kepada pencapaian kualitas unggul. Untuk menangkap dengan baik persaingan antar sekolah dan antar daerah, maka usaha pengembangan sekolah diperlukan oleh warga sekolah. Kebijakan pengembangan sekolah itu harus bermuara kepada langkah inovatif dengan memperkenalkan manajemen mutu terpadu, memberi tim kerja dari dalam, penggajian berbasis keterampilan, dan rekayasa ulang format program pengembangan mutu sekolah sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada. Selanjutnya, pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tata kelola kegiatan operasional sekolah. Yang pertama, ada prinsip pengelolaan satuan pendidikan. Nah, pengelolaan SMA di Indonesia harus mengacu pada prinsip. Di antaranya, nirlaba. Nah, makna dari nirlaba ini yaitu penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih dari hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan di sekolah tersebut. Yang kedua ada akuntabel. Nah, setiap sekolah baik negeri maupun swasta harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan. Nah, pertanggungjawaban oleh sekolah negeri ditujukan kepada pemangku kepentingan, yakni pemerintah selaku penyelenggara sekolah dan masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban sekolah swasta adalah pemerintah selaku pembina, lembaga atau yayasan selaku penyelenggara, komite sekolah serta orang tua peserta didik. Yang ketiga ada berorientasi pada penjaminan mutu. Nah, secara prinsip setiap satuan pendidikan harus memiliki sistem penjaminan mutu baik dalam aspek input, layanan, atau proses pendidikan.
serta pencapaian hasil atau output yang terus meningkat. Yang keempat, ada transparan. Pengelolaan satuan pendidikan harus dilakukan secara terbuka, dan setiap satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, yaitu menyediakan akses yang berkeadilan. Nah, satuan pendidikan pada prinsipnya harus memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik dan calon peserta didik tanpa pengecualian. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu pengelolaan SMA. Untuk berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai dengan tujuan pendidikan, maka perlu dilakukan pengelolaan pendidikan. Nah, pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, penyelenggara pendidikan swasta, dan sekolah SMA, baik negeri maupun swasta, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, manajemen sekolah SMA dapat dibedakan dalam dua jenis sekolah berdasarkan jenis penyelenggara, yakni SMA yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri, dan SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Dua jenis penyelenggara ini memiliki perbedaan dalam organ sekolah sesuai karakteristiknya. Nah, terdapat perbedaan organ SMA negeri dan SMA swasta. Untuk organ SMA negeri, paling sedikit memiliki dua organ yang terdiri atas satu, kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah. Yang kedua, ada komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Selanjutnya, organ SMA swasta. Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh Badan Hukum Nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada poin ketiga ada pengelolaan satuan pendidikan SMA. Pada pengelolaan sekolah negeri, yang pertama itu tata kelola sekolah. Nah, pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan komite sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah. Nah, dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, setiap sekolah wajib mengembangkan dan melakukan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan pendidikan. Nah, pada SMA negeri, pengelolaan satuan pendidikan menengah umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Setiap satuan pendidikan SMA harus bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan dalam lingkup sekolah. Nah, yang dimaksud kebijakan pendidikan di sini adalah segala hal terkait kebijakan dalam pengelolaan pendidikan di sekolahnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau RKT, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah atau RKAS, dan Peraturan Satuan Pendidikan.
Selanjutnya yang ketiga ada anggaran. Nah, setiap sekolah diwajibkan mengalokasikan anggaran agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Alokasi anggaran yang ditetapkan itu berasal dari berbagai sumber yang sah, yakni pemerintah, pemerintah daerah, serta berasal dari sumbangan dan bantuan masyarakat. Nah, manajemen sekolah memiliki otonomi untuk mengelola anggaran sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Yang keempat ada jaminan layanan. Setiap SMA sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus dan atau peserta didik di daerah khusus. Yang kelima ada jaminan mutu. Nah, dalam rangka penjaminan mutu pendidikan SMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi pendidik, dan atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. Selanjutnya ada pembinaan siswa berkelanjutan. Setiap sekolah wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi, kecerdasan, dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sekolah swasta. Pertama yaitu tata kelola. Nah, penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan yang ditempuh oleh sekolah swasta ini harus mengacu pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan tersebut dituangkan dalam peraturan sekolah swasta tersebut, di mana peraturan tersebut menjadi pedoman bagi yayasan atau lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada anggaran. Ini sama dengan tata kelola organ SMA negeri. Kemudian ada jaminan layanan juga sama. Jaminan mutu juga sama dengan organ SMA negeri. Selanjutnya untuk pembinaan siswa berkelanjutan juga sama. Pada pokok pembahasan yang keempat yaitu komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat. Nah, pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah, sekolah, dan guru saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat diharapkan peran sertanya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan, terutama dalam mendidik moral, norma, dan etika yang sesuai dengan agama dan kesepakatan masyarakat. Nah, siswa belajar di sekolah dalam waktu terbatas, sedangkan waktu terbanyak ada di rumah dan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Dapat diwujudkan dengan upaya pengawasan, penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan, serta menghadirkan keteraturan sosial di masyarakat dengan memberikan ruang bagi anak didik untuk belajar atas apa yang dilihat dan dirasakannya dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Kemudian selanjutnya menunjukkan bukti partisipasi masyarakat dan menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah elemen penting dalam menerapkan MBS di sekolah. Masyarakat akan memberikan reaksi dan respon secara langsung jika terjadi perubahan di dunia pendidikan. Komite sekolah mewadahi reaksi dan respon tersebut yang disampaikan masyarakat kemudian disalurkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti.
Dalam MBS, masyarakat dan orang tua ikut berpartisipasi mendukung program-program yang direncanakan sekolah. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya ikut membantu sekolah dalam bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan Dewan Pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Dengan adanya MBS, masyarakat benar-benar dapat menjadi mitra sekolah. Lebih lanjut, tentang perubahan fungsi dan partisipasi masyarakat dengan adanya MBS diuraikan dalam tabel di bawah ini. Pada sebelum MBS, pelibatan masyarakat hampir tidak dikatakan tidak memiliki akses ke sekolah, seolah-olah menjadi sistem penutup. Sesudah MBS, perlibatan masyarakat diterapkan. Posisi masyarakat dalam organisasi sekolah mempunyai peranan penting. Masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga masyarakat memiliki kepedulian dengan sekolah. Masyarakat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan sekolah, dan juga dalam mengembangkan sekolah. Kemudian komite sekolah dan peranannya di sekolah. Sebelum MBS, belum ada organisasi yang menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat yang peduli terhadap pendidikan tidak mempunyai wadah untuk menyalurkan pendapat serta gagasan mereka. Sesudah MBS, komite sekolah melibatkan masyarakat secara aktif. Di samping sebagai wadah masyarakat yang peduli pendidikan, komite juga mempunyai peranan dalam merencanaan atau pengambilan kebijakan di sekolah. Melalui komite sekolah, masyarakat dapat memberikan masukan sesuai kemampuannya. Kemudian kesimpulannya, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Pengelolaan satuan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada prinsip sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010. Dalam MBS, masyarakat dan orang tua ikut berpartisipasi mendukung program-program yang direncanakan sekolah. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya ikut membantu sekolah dalam bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan Dewan Pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.